Puluhan korban investasi bodong perbekalan kapal nelayan dengan terdakwa Tobo di Pati menggelar aksi di depan kantor Pengadilan Negeri Pati. Aksi para korban ini dilakukan karena terdakwa hanya dituntut jaksa 1 tahun penjara, padahal kerugian korbannya mencapai puluhan miliar rupiah. Dengan membawa sejumlah poster yang berisi tuntutan, puluhan korban investasi bodong perbekalan kapal nelayan dengan terdakwa Tobo menggelar aksi di halaman kantor Pengadilan Negeri Pati. Aksi para korban ini dilakukan karena kecewa terdakwa hanya dituntut jaksa 1 tahun penjara, padahal kerugian korbannya mencapai puluhan miliar rupiah. Mereka menganggap tuntutan jaksa tersebut tidak sebanding dengan kerugian para korbannya. Menurut korban, modus terdakwa Tobo mengelabui korbannya, yakni dengan mengajak menanamkan saham perbekalan kapal pada dirinya. Dalam perjanjian di depan notaris, terdakwa menjanjikan 4% keuntungan per bulan dari uang yang disetor korbannya. Namun sampai saat ini korban hanya dijanji-janji saja, bahkan korban sempat dibayar menggunakan cek kosong beberapa kali untuk menutupi perbuatannya. Kalau dia punya kapal, puluhan kapal, dia menawarkan kerjasama perbekalan kapal, saham kapal, kuota solar, katanya dia punya pom bensin AKR yang ada di Bajimulyo itu. Nah, saya sudah masuk itu 5 pekerjaan dan modal sudah masuk semua. Jadi perbaikan 2 kapal saya yang tidak diselesaikan sampai sekarang. Dan untuk memberikan keuntungan dalam perbekalan. Jadi awalnya tuh menjanjikan perbekalan selama 3 bulan untuk kepentingan kapal penampung di Bali. Nah, itu sudah dituangkan ke dalam akta notaris bahwa perjanjian itu berlaku selama 3 bulan. Nah, itu posisi terjadi pada tahun 2017. Itu posisinya, jadi ketika kita sudah memberikan 1 miliar kepada Pak Tomo, dikelola sama beliau, lalu selama 3 bulan uang tidak kembali. Sementara kuasa hukum korban Yosa Patigulo mengatakan bahwa para kliennya dirugikan hingga puluhan miliar rupiah. Namun terdakwa hanya dituntut 1 tahun penjara oleh jaksa. Ia mempertanyakan komitmen dan keseriusan jaksa dalam menangani kasus ini. Ia berharap hakim dapat memvonis terdakwa dalam kasus ini sesuai dengan pasal 379 dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Tetapi kenyataannya kan tidak ada sejak tahun 2014 itu sampai sekarang. Seperti Ibu Fatima tadi itu memang pernah dikasih beberapa. Kemudian Pak Bambang dikasih, tetapi hanya di atas kertas, uangnya sama sekali tidak ada. Jadi kita sangat menyesalkan tuntutan jaksa sebetulnya kalau di dalam pasal penipuan itu 378 itu kan minimal setidaknya 4 tahun. Disebutkan. Dari data yang didapat, terdakwa Tomo memulai usahanya sejak 2012 lalu dan mulai menarik uang dari para korbannya. Dalam perjanjiannya, terdakwa menjanjikan bunga 4% dari total uang yang disetor oleh korbannya. Selain investasi perbekalan kapal, terdakwa juga menggunakan modus investasi saham dan solar. Akibat perbuatan terdakwa, korban-korbannya merugi hingga puluhan miliar rupiah. Sarman Wibowo, Semarang TV.